Halo dokter, pasti dokter udah sering dengar tentang LASIK kan? LASIK sudah menjadi standar utama dalam koreksi refraksi dan memiliki beberapa keterbatasan. Maka dari itu dikembangkan teknologi baru untuk perbaikan refraksi. Yuk kita simak perkembangan teknologi terbaru ini. LASIK adalah tindakan operasi refraksi dan dimulai dengan pembuatan flap kornea menggunakan laser mikrokeratom atau femtosecond. Lalu dilanjutkan dengan ablasi stroma kornea menggunakan laser excimer. Setelah itu, flap kornea dikembalikan ke posisi awal tanpa jahitan. LASIK dinilai unggul dalam koreksi refraksi karena dia sangat presisi, prediksi luarannya bagus, serta efektif. Karena perbandingan antara Uncorrected Visual Acuity atau UCVA sebelum operasi dengan Corrected Distant Visual Acuity atau CDVA setelah operasi itu hanya 1,04. LASIK juga diteliti aman dan recovery penglihatannya cepat. Dari studi-studi yang ada, 99% mata dapat mencapai UCVA hingga 6/12 ke atas. Dengan koreksi, tidak ada pasien yang kehilangan lebih dari satu baris pada pemeriksaan visus. Dan semua mata itu berada dalam rentang plus atau minus 1 dioptri dari target spheris equivalent. Hasilnya juga dinilai stabil pada observasi hingga 1 tahun setelah operasi. Tapi memang ada beberapa keterbatasan seperti komplikasi yang berhubungan dengan flap, yaitu melemahnya biomekanik kornea, serta peningkatan risiko etaksia dan insiden dry eye post-operasi. Karena isu-isu ini, akhirnya dikembangkanlah teknologi baru di mana operasinya itu cukup pakai laser femtosecond tanpa ablasi excimer dan nggak ada pembuatan flap. Operasi dengan cara yang lebih baru ini namanya ekstraksi lentikula keratorefraktif atau singkatnya CLEX. Jadi, refraksi dikoreksi dengan mengekstraksi lentikula intrasomal melalui insisi kecil pada kornea. Mungkin dokter-dokter lebih familiar dengan term SMILE, SMILE Pro, Relax, Clear, Smart Sight, atau Silk ya. Nah, semua itu masuknya ke tindakan CLEX. Tapi, apakah betul CLEX ini lebih efektif dan aman dibandingkan LASIK? Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course di Alomedica? Di website Alomedica, tersedia nih berbagai e-course lintas bidang dengan narasumber yang kredibilitasnya nggak perlu diragukan lagi. Bisa diakses kapanpun dan dimanapun, dan sekarang sudah ber-SKP ke Menkes loh. Yuk cek e-course Alomedica sekarang. Dari studi-studi yang ada, range UCVA 1 hari post SMILE Pro itu antara 6/12. Dalam waktu 1 minggu, 66-85% mata mencapai visus 20/20 tergantung jenis CLEX-nya. Pada observasi 6 bulan, 92% mata bisa mencapai visus 6/12 dengan semua jenis CLEX dengan proporsi tertinggi hingga 96% menggunakan silk. Hasil koreksi stabil hingga 9-12 bulan. Indeks efikasinya untuk CLEX sendiri di antara 0,97 sampai 1,08. Secara keamanan, silk mempunyai profil keamanan yang paling tinggi, di mana pada observasi 6 bulan, tidak ada mata yang kehilangan satu baris pada CDVA. Secara prediksi refraksi, semua mata bisa dalam target spheris equivalent plus atau minus 0,5 dioptri. Kalau dibandingkan antara LASIK sama CLEX, mereka ini punya efikasi dan keamanan yang setara secara jangka panjang. Tapi memang recovery penglihatan dilihat lebih cepat pada LASIK, terutama di awal-awal pasca operasi. SMILE diobservasi punya recovery yang lebih lama karena edema stroma transient. Dari meta-analisis yang ada, LASIK punya prediksi refraksi yang lebih baik, sementara SMILE punya aberasi sferis yang lebih rendah.
Secara luaran penglihatan, nggak ada perbedaan yang bermakna antara LASIK dan KLEX. Tapi memang, kalau dry eye lebih banyak dilihat pada LASIK, soalnya dia perlu dibuat flap dulu. Secara keseluruhan nih, LASIK dan KLEX sama-sama efektif dan aman untuk koreksi miopia dan astigmat ya. Pemilihan antara mau menggunakan LASIK atau KLEX bisa dokter diskusikan dengan pasien lebih lanjut. Like dan share video ini ke rekan sejawat. Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.